Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang segi banyak, apa itu Tangram, kesenian menari Bungu Jumpa, dan keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang apakah segi banyak itu. Jadi, segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Kurva di sini maksudnya adalah garis lengkung ya. Jadi, berapapun jumlah sisinya, sisi suatu bangun, jika satu sisi dengan sisi yang lain saling bersambungan, maka dia bisa disebut dengan segi banyak. Perhatikan gambar yang berwarna biru. Itu ada gambar persegi panjang, ada gambar tanda semacam tanda panah, ada gambar tak beraturan. Karena setiap gambar di situ masing-masing sisinya saling berhubungan, maka bisa disebut dengan segi banyak. Beda dengan gambar yang sebagian bawahnya. Ada gambar, yang pertama ada gambar sebuah gambar bangun tapi terpotong. Nah, karena terpotong ini, dia tidak bisa disebut dengan bangun persegi banyak. Begitu pula gambar yang kedua. Dan gambar lingkaran. Gambar lingkaran hanya mempunyai satu sisi. Nah, karena itu, gambar lingkaran tidak termasuk golongan bangun segi banyak. Ahli matematika meneliti bahwa segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum, seperti yang ada pada sarang lebah. Perhatikan gambarnya itu. Jadi, jika itu persegi 6, satu bangun dengan bangun yang lain, itu jika disambungkan, dia akan membentuk suatu geometris yang sesuai dan tepat, saling berhubungan satu bangun dengan bangun yang lain. Semacam sarang lebah. Bisa dibayangkan jika sarang lebah tidak berbentuk segi 6, misal berbentuk bangun jajar genjang, maka akan sulit menyatukan satu bagian dengan bagian yang lain. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan mengenal apakah itu Tangram. Jadi, Tangram itu adalah gabungan dari 7 bangun datar. Perhatikan contoh gambar di samping. Itu ada bangun persegi, ada bangun segitiga, ada bangun jajar genjang, ada merah, biru tua, hijau, orange, ungu, dan kuning. Total jumlahnya ada 7 bangun datar yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah benda yang bisa memiliki arti. Nah, begitu pula Tangram ini bisa juga digunakan untuk mendesain keberagaman budaya di Indonesia. Perhatikan contohnya. Di situ ada gambar Dayu Dayu sedang melakukan tari merak. Nah, kita bisa membuat tiruan Tangram yang mewakili Dayu sedang melakukan tari merak. Begitu juga dengan gambar setelahnya. Ada gambar rumah adat itu ya. Bisa dibuat dari Tangram juga. Perhatikan gambar-gambarnya. Semuanya selalu berjumlah 7 bangun. Dan sebelahnya ada gambar Lani sedang melakukan tari Bali. Nah, Tangramnya pun ditata demikian rupa supaya menyerupai Lani yang sedang melakukan tari Bali. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar cara membuat Tangram dari kertas.
Cara yang pertama yaitu ambil sebuah kertas, kemudian kertasnya berbentuk persegi panjang ya, lipat seperti gambar, kemudian potong sisanya. Atau kita bisa langsung menggunakan kertas yang sudah berbentuk persegi. Langkah kedua, potongan kertas yang sudah berbentuk persegi tadi dipotong lagi menjadi 2 buah bangun segitiga, menyerupai segitiga ya. Selanjutnya, ambil lagi bangun segitiganya, lipat menjadi 2 bagian. Nah, potong lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Bisa diikuti? Kemudian, langkah selanjutnya, ambil segitiga lain, lalu lipat sedikit bagian tengahnya. Perhatikan gambarnya ya. Kemudian, lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 bangun trapesium sama kaki dan 1 bangun segitiga. Selanjutnya, langkah kelima, kita ambil bangun trapesiumnya, dilipat menjadi 2 bagian, lalu potong. Akan menjadi bangun trapesium siku-siku ya. Nah, selanjutnya, lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu akan memperoleh bangun persegi dan segitiga. Perhatikan gambar. Nah, setelah itu langkah ke-6 dan yang terakhir, lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi 2 bagian. Maka kamu akan memperoleh bangun jajar genjang dan segitiga. Perhatikan gambarnya. Betul ya? Nah, mudah kan? Yuk kita membuat kreasi Tangram. Jangan lupa, jika sudah selesai, difoto dan diupload di grup. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya kita akan mengenal tari Bungong Jumpa. Tarian ini berasal dari Aceh ya. Nah, untuk lebih lanjut, kita lihat bersama videonya setelah slide di bawah ini. Sudah siap? Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan tari Bungong Jumpa. Tari Bungong Jumpa merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Tarian ini dilakukan secara berkelompok. Tarian ini memiliki sifat halus dan anggun. Tarian ini menggambarkan bunga jumpa yang biasa kita kenal dengan sebutan bunga cempaka yang indah dan harum baunya. Terlebih saat terkena hempasan angin malam yang sangat dingin, bunga cempaka akan layu dan berguguran. Dalam tarian ini digambarkan bunga cempaka memiliki paduan warna putih, kuning, dan merah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bungong jempa, megadi
Baik, bagaimana tadi tariannya? Mudah kan? Bisa dicontoh ya. Oke, materi kita selanjutnya yaitu tentang keberagaman di Indonesia. Indonesia seperti yang kita ketahui memiliki keberagaman dalam berbagai aspek, seperti suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia ini terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Jadi, meskipun Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, rakyat antar satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita semua harus menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Baik, seperti gambar lingkaran yang ada di bagian kanan bawah, keberagaman di sini terbagi menjadi beberapa aspek ya. Nah, yang pertama yaitu keberagaman berbahasa. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan negara Indonesia. Di samping bahasa Indonesia, rakyat Indonesia pun mengenal bahasa tradisional. Nah, di sini terletak keberagamannya. Masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa. Masyarakat di Pulau Madura menggunakan bahasa Madura. Masyarakat Sunda menggunakan bahasa Sunda. Masing-masing bahasa memiliki ciri khasnya. Jadi, menyumbang keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keberagaman makanan. Keberagaman makanan ini biasanya juga ditentukan oleh hasil tanah daerah tersebut. Salah satu contoh seperti di daerah Papua. Papua adalah penghasil sagu ya, Papua dan Maluku. Maka di dua daerah tersebut lebih banyak makanan khasnya terbuat dari sagu. Seperti itu. Selanjutnya adalah keberagaman alat musik. Keberagaman alat musik di sini contoh seperti alat musik yang ada di Nusa Tenggara. Itu adalah alat musik Sasandorote. Alat musik Sasandorote ini tidak ada di Jawa Timur. Hanya di Nusa Tenggara. Kecuali sudah beli ya dari sana. Oke. Selanjutnya keberagaman pakaian adat. Nah, pakaian adat masyarakat Aceh tentu berbeda dengan pakaian adatnya masyarakat Madura. Bisa ya dibedakan. Selanjutnya tari tradisional. Banyak sekali tarian tradisional di Indonesia ini. Seperti contoh tari kecak dari Bali. Ada tari remo dari Ponorogo, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya senjata tradisional. Nah, ini yang paling sering kita lihat ini adalah sabit. Senjata yang berbentuk sabit atau yang terkenal dengan bahasanya celurit ya. Dari mana itu? Ya, betul, dari Madura, senjata tradisionalnya. Selanjutnya kebiasaan berperilaku. Yaitu keberagaman kebiasaan berperilaku ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misal, masyarakat di daerah pegunungan jelas berbeda perilakunya dengan masyarakat yang berada di daerah pesisir. Dari cara berbicaranya, dari logatnya, dari makanannya, dari kebiasaan hidupnya, dari cara bekerjanya, semuanya berbeda. Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kebiasaan berperilaku masyarakat di Indonesia. Jadi, saling menghargai adalah kunci utama hidup dalam keberagaman. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bisa dipahami kan? Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi untuk tematik hari ini sudah selesai. Jadi, di awal tadi kita sudah berbicara tentang segi banyak. Selanjutnya, apa itu tangram? Kita sudah mulai mengenal. Dan cara membuat tangram sudah tahu juga. Kita juga sudah tahu bagaimana gerakan-gerakan tarian bungo jumpa.
Kemudian kita juga sudah mengenal keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat lagi, mereview ulang di buku temanya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.